Kalian perhatikan semuanya pinjol-pinjol kalian. Kalian pastikan tidak termasuk dalam 7 yang saya bilang ini. Kalau termasuk dalam 7 yang saya bilang ini, kalian bisa abaikan. Tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Saya jamin itu ya. Nah, seandainya ada sangkut paut 10.000 saja atau bahkan 5.000 saja masih tersangkut dalam slik OJK, kalian juga tidak akan diberikan warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita ya di channel Desi Sutriani. Semoga teman-teman gak pernah bosan, terutama buat subscriber saya yang selalu menunggu updatean saya. Dan juga saya informasikan buat teman-teman semuanya, apa-apa yang saya tampilkan di YouTube ini akan saya tampilkan di TikTok saya. Ini TikToknya, ayo bantu follow ya. Jadi nanti sebagian ada di sana, nanti fullnya tetap ada di YouTube. Jadi kita saling bersilaturahmi lewat mana aja ya. Dan buat teman-teman saya yang DM di Instagram, mohon maaf belum sepenuhnya saya bisa balas, tapi insya Allah akan saya tetap balas karena ya lagi suasana lebaran. Jadi masih banyak berkunjung-kunjung ke rumah saudara untuk silaturahmi. Jadi belum terlalu bisa fix untuk benar-benar melayani teman-teman semuanya. Tapi insya Allah pelan-pelan akan saya balas sesuai apa permasalahan dan apa yang akan kita sharingkan. Nah, buat teman semuanya saya akan bahas tentang pinjol-pinjol yang tidak perlu dibayarkan seumur hidup. Tidak usah dibayarkan seumur hidup dan yakin tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Wow, ini lumayan kan ya buat teman-teman yang pusing, yang bingung bagaimana udah lebaran, mungkin duitnya habis, ataupun mungkin kalian yang mau membayar tapi ternyata pada saat ngecek wow bunganya luar biasa dan berpikir kayaknya saya mau bayar pokoknya aja ya, atau apa perlu saya bayarkan semuanya atau tidak ya. Nah, akan saya bagi-bagikan pinjol-pinjol dengan ciri-ciri seperti apa saja yang tidak perlu dibayarkan. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi sini saya sudah rangkum ada sekitar 6 ciri-ciri pinjol yang memang tidak usah dibayarkan lagi ya. Kalau memang kalian menemukan 6 ciri-ciri pinjol yang akan saya sebutkan ini, kalian bisa berpikir 2 kali atau berpikir panjang apakah perlu saya bayarkan atau tidak. Walaupun ya namanya hutang memang harus dibayarkan. Kalaupun kalian saat ini tidak ada biaya karena terkendala, mungkin saat ini kalian sedang di PHK. Jangan salah ya, di Indonesia saat ini masih ada gema PHK karena mungkin di luar sana belum terlalu stabil ekonominya. Sementara di Indonesia sedang masa pertumbuhan. Nah gitu ya. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin pinjam karena kebutuhan keluarga ataupun wanita seperti saya ya, ibu rumah tangga ingin membantu suaminya tapi karena terjerat hutang pinjol akhirnya berpikir ini perlu saya bayarkan atau tidak. Tapi buat teman-teman yang selalu bertanya, Mbak gimana kalau saya mau bayar pokoknya saja, gimana saya kalau mau bayar hutang saya nggak mau bayar bunganya. Nah, syaratnya itu yang pertama kalian harus tahu apakah hutang kalian itu masuk slik OJK atau tidak. Karena kalau kalian mau memaksa bayar pokoknya saja, terus kalian tidak mau membayar bunganya, ternyata hutang itu masuk ke dalam slik OJK, kalian juga akan tetap tersandung nantinya. Jadi kalau ada istilah saya sudah bayarkan, saya sudah lunas, tapi bank masih mempersulit saya. Nah, kalian harus perhatikan dulu skor kalian. Apakah benar hutang yang kalian bayarkan itu benar-benar lunas beserta dengan denda-dendanya. Jadi kalau kalian mau melunaskan hutang, kalian minta slik OJK-nya sama bank. Kalau misalnya, Mbak saya mau melunaskan hutang saya minta slik OJK-nya berapa yang harus saya bayarkan, benar-benar lunas, tidak ada sangkut paut. Nah, seandainya ada sangkut paut 10.000 saja atau bahkan 5.000 saja masih tersangkut dalam slik OJK, kalian juga tidak akan diberikan pinjaman sama bank. Padahal itu hanya 5.000 aja. Jadi jangan salah ya, kalau kalian mau melunaskan benar-benar harus cek slik OJK.
Bener gitu ya pesan dari saya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya. Buat teman-teman semuanya di sini ada sekitar 6 sampai 7 lah ya, akan saya bagikan ciri-ciri pinjol yang tidak usah dibayarkan dan tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Nah, yang pertama, itu tenor yang diberikan pinjol-pinjol legal ini adalah tenor mingguan atau harian. Nah, kalau sudah mingguan atau harian itu sudah pasti tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Dan pasti juga kalau udah diberikan mingguan ini bunganya luar biasa. Kalau kalian mau bayar, bayarkan saja pokoknya. Habis itu kalian bisa uninstall aplikasinya atau kalian bisa menghilang. Tidak akan masuk slik OJK. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, itu hutang di bawah 1 juta. Nah, rata-rata teman-teman saya yang DM ke saya ataupun yang curhat ke saya, sharing ke saya, rata-rata hutangnya di bawah 1 juta. Saya selalu sarankan cek slik. Rata-rata hutangnya 500.000, 800.000 itu tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Kalaupun saat ini kalian mau melakukan pinjaman ke bank seperti KPR ataupun mau ngambil kendaraan bermotor, mobil ya. Nah, itu tidak akan masuk slik OJK kalau hutangnya di bawah 1 juta. Nah, kategori hutang di bawah 1 juta ini gimana? Itu satu aplikasi di bawah 1 juta. Kalau kalian punya 5 aplikasi, total keseluruhannya 5 juta, tapi di dalam 5 aplikasi ini hanya hutangnya di bawah 1 juta. Itu tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Ingat ya. Lanjut lagi, yang ketiga ya. Kalau kalian memaksakan diri untuk terus gali lubang tutup lubang karena untuk membayar pinjol kalian, usahakan langsung stop. Tidak usah bayarkan lagi hutangnya, galbay aja dulu sementara. Perbaiki ekonomi. Setelah baik ekonominya, cek slik mana yang masuk ke dalam slik OJK, itu yang didulukan. Nah gitu ya. Kalau sudah merasa Mbak saya sudah gali lubang tutup lubang, udah saya langsung bilang stop, jangan gali lubang tutup lubang, jangan pinjol-pinjol lagi hanya gara-gara takut nanti datanya disebar atau bagaimanapun. Itu langsung sudah gak usah lagi bayarkan dulu, perbaiki dulu ekonominya gitu ya. Lanjut lagi, ancaman sebar data dan telepon keluar kondar. Kalau sudah seperti ini, kalian bilang aja sama DC-nya, ya udah kirimkan aja data saya, sebarkan aja datanya. Malah ini yang membuat saya untuk tidak akan membayarkannya. Saya mau membayar tapi tidak bisa bulan ini, mungkin bulan depan, tapi tetap akan saya bayar. Nah, buat teman-teman yang seperti ini, ada ancaman yang seperti ini, kalaupun kalian merasa was-was, kalian bisa bayar dengan cara mencicil. Nah, walaupun caranya mencicil itu merasa hanya bunganya saja yang terbayarkan, minimal ada pergerakan fluktuatif naik turun dari pembayaran kalian, tidak hanya flat. Jadi ini nanti di diagram pembayaran mereka tuh tetap ada pergerakan. Kalau nanti flat kosong, nah itu yang membuat DC-nya terus mengejar-ngejar kalian. Nah, jadi tipsnya kalau ada ancaman-ancaman itu tidak usah dibayarkan. Nah, kalaupun kalian mau membayarkannya, cicil aja dulu. Kalau kalian tidak punya uang, cicil aja 100 ataupun berapa, yang penting ada pergerakan naik turunnya. Dan ingat, bayarnya bukan di DC, tapi langsung di aplikasinya. Simpan struknya, gitu ya. Lanjut lagi, belum jatuh tempo sudah menagih di luar kondar. Kalau ada yang seperti ini, saya jamin 100% itu adalah pinjolnya ilegal. Karena kalau pinjol legal biasanya dia nelfonnya tuh masih di kondar-kondar aja ataupun nyerang HP kalian terusan satu hari bisa puluhan bahkan ratusan telepon. Nah, itu kalau belum jatuh tempo tapi sudah diserang-serang terus, itu artinya dia bisa ilegal ataupun semi legal. Biasa semi legal kayak gini nih karena desanya nggak ada ya. Lanjut lagi, kantor perusahaannya tidak jelas. Nah, kalau kalian punya pinjol, terus kalian cari tuh di Google searching, misalnya Kredivo, kalian cari alamat kantor Kredivo. Kalau di situ jelas, berarti dia itu legal. Tapi kalau misalnya alamat pinjol kantor beruang, itu langsung keluar yang lain-lain tuh. Alamat kantornya nggak jelas, itu bisa dikatakan dia ilegal. Karena kalau ilegal dia tidak akan melampirkan alamat kantornya dan nomor telepon kantornya itu tidak ada. Walaupun di aplikasi store itu tidak akan ada juga.
Nah gitu. Nah yang terakhir ini ya, buat para orang tua nih, buat para ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak terlalu mengikuti update perkembangan keuangan ataupun perbankan, dan buat bapak-bapak yang mungkin usianya di atas 50 tahun ke atas, kalau kalian merasa mengklik aplikasi yang dikirimkan lewat WA ataupun SMS untuk melakukan pinjol, itu saya pastikan 100% jangan dibayarkan karena itu adalah ilegal. Ya teman-teman ya, itu yang terakhir ya, yang ketujuh yang saya bagikan ya. Kalau kalian dibagikan link lewat WA, SMS ataupun lewat email bukan dari aplikasi store, itu bisa dipastikan adalah ilegal. Walaupun namanya ada bertuliskan Kredivo, Akulaku, Shopee, itu biasanya pencatutan atau menggunakan nama pinjol resmi untuk pinjol ilegal. Nah gitu teman-teman ya. Nah itu ada 7 yang bisa saya bagikan buat kalian. Kalian perhatikan semuanya pinjol-pinjol kalian. Kalian pastikan tidak termasuk dalam 7 yang saya bilang ini. Kalau termasuk dalam 7 yang saya bilang ini, kalian bisa abaikan, tidak akan masuk ke dalam slik OJK, saya jamin itu ya. Karena sudah banyak teman-teman nih yang merasakannya sendiri, yang mungkin sharing ke saya, yang berbagi ke saya dan mengatakan bener loh mbak, nggak masuk dalam slik OJK. Terus saya bilang oke, fine, lanjut, kalian bisa melakukan pinjaman, bisa KPR, bisa langsung mungkin kalian mau memperbaiki hidup. Mungkin kalau kalian membayarkan pokoknya saja, silakan bayarkan pokoknya saja. Habis itu kalian bisa langsung menghilang. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian, dan kalian bisa lebih tenang lagi sedikit, mulai agak-agak lega lah ya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.